Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya dan rekan saya sendiri Silpi Anggraini dengan NIM 06111181924007 dan rekan saya bernama Okta Tiara dengan NIM 06111181924009 dengan dosen pembimbing Bapak Sudirman SPD MSI. Di sini kami ingin membuat video tentang alat-alat optik. Lanjut ya. Sebelum masuk ke materi, di sini untuk kita mengenal lebih jauh, kita perlu tahu apa itu alat optik dan apa saja yang termasuk alat optik. Nah, teman-teman, alat optik itu merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, hukum pembiasan, sifat cahaya. Ada beberapa macam alat optik diantaranya. Alat-alat optik itu, teman-teman, terbagi menjadi dua. Ada alat optik yang alami dan ada alat optik yang buatan, di mana alat optik alami itu ialah mata dan alat optik buatan itu ialah kamera, lup atau kaca membesar, mikroskop, teropong atau teleskop. Pengertian alat-alat optik. Pertama, ada mata. Mata adalah alat optik utama yang dimiliki oleh makhluk hidup. Mata merupakan organ indera pada manusia yang mampu menggambarkan visual kemudian dibawa ke otak. Bagian-bagian dan fungsi dari mata yakni 1. Otot mata mengatur gerak bola mata. Kedua, ada kornea menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Ketiga, iris berwarna mata dan mengatur besar kecil pupil. Keempat, ada pupil, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk mata. Kelima, ada lensa, memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Keenam, ada aqueous humor, yang dimana untuk membiaskan cahaya. Ketujuh, ada vitreous humor, yang dimana menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Kelapan, ada bintik buta, yang dimana berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Kesembilan, ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Kesepuluh, ada retina, yaitu membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Ke-11, ada bintik kuning, di mana tempat jatuhnya bayangan. Ke-12, ada koroid, mengalir oksigen dan nutrisi retina. Ke-13, ada sklera, melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Nah, baiklah teman-teman, sebelum itu sedikit penjelasan bahwasanya ketika cahaya menembus lensa mata, cahaya tersebut akan diteruskan ke iris. Kemudian, lensa mata akan membelokkan cahaya tersebut agar fokus dan jatuh tepat di permukaan retina. Retina yang penuh dengan saraf akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya ke otak untuk diproses menjadi sebuah gambar. Di dalam retina, bayangan dibentuk dengan wujud terbalik, nyata, dan diperkecil. Jika lensa gagal melakukan tugasnya untuk memfokuskan cahaya, maka yang akan terjadi adalah bayangan akan menjadi kabur. Nah, teman-teman, ada banyak gangguan pada mata. Ayo kita pelajarin ya bareng-bareng. Pertama, ada miopi, rabun jauh. Lensa terlalu cembung sehingga bayangan mata jatuh di depan retina. Cara mengatasinya menggunakan lensa cekung atau negatif. Nah, teman-teman, sebelum itu saya jelasin sedikit bahwasanya orang yang terkena miopia tidak bisa melihat benda yang letaknya berjauhan dengan mata secara jelas, tetapi tetap bisa melihat objek yang dekat dengan normal. Miopia disebut juga dengan istilah mata minus di kalangan masyarakat. Umumnya, gejala penderita miopia adalah tidak bisa melihat tulisan di papan tulis atau membaca papan iklan di pinggir jalan. Miopia dapat diatasi menggunakan kacamata atau operasi lasik. Nah, kedua, ada hipermetropi, rabun dekat. Lensa mata tersebut pipis sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Cara mengatasinya menggunakan lensa cembung atau positif.
Nah, seperti miopia tadi, sedikit saya jelaskan bahwasanya orang yang terkena hipermetropi memiliki kesulitan untuk melihat benda yang berada dalam jarak dekat. Hipertropi terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata terfokus di belakang permukaan retina mata. Hal ini dapat terjadi karena bola mata yang terlalu pendek, bentuk lensa atau kornea mata yang tidak normal. Selanjutnya ada presbiopi, mata tua. Lensa memiliki daya akomodasi yang sangat kurang. Cara mengatasinya menggunakan lensa rangkap, cembung, dan cekung. Oke, untuk gangguan mata pada mata tua atau presbiopia itu adalah, sedikit kita jelaskan bahwasanya ciri-ciri presbiopia adalah sering menyipitkan mata saat membaca, sering menjauh suatu benda agar dapat melihat dengan jelas, atau merasakan sakit kepala setelah membaca dalam jarak dekat. Lensa mata dikelilingi otot siliaris yang membentuk tugas memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Seiring dengan bertambahnya usia, otot siliaris tersebut akan semakin mengeras dan tidak lagi elastis. Kondisi inilah yang menyebabkan presbiopia. Faktor seorang menderita presbiopia juga bermacam-macam. Salah satunya adalah karena bertambahnya usia, mengkonsumsi obat-obatan antidepresan, dan adanya penyakit diabetes atau jantung. Secara umum, cara untuk mengatasi gejala presbiopia adalah dengan menggunakan kaca khusus yang diresepkan oleh dokter mata, memakai lensa kontak, bedah refraktif, implas lensa, dan inline kornea. Nah, keempat ada astigmatisme atau astigmatisme ini nih terjadi karena lengkungan kornea atau lensa tidak merata. Cara mengatasinya menggunakan lensa silindris. Nah, di sini juga ada buta warna, di mana ketidakmampuan membedakan warna karena kerusakan pada sel kerucut. Keenam dan terakhir ada katarak, lensa mata mengeruk karena kekurangan vitamin B. Loop, kaca pembesar. Ini adalah alat optik yang menggunakan konsep pembiasan cahaya untuk membuat bayangan benda menjadi lebih besar daripada aslinya. Bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cembung pada kaca pembesar adalah maya, tegak, dan diperbesar. Dalam bahasa Indonesia, alat ini biasa juga disebut dengan nama loop atau juga suryakanta. Nah, loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil agar dapat terlihat lebih jelas. Bagian dan fungsi loop kaca pembesar. Loop terdiri atas beberapa bagian, diantaranya 1. Tangkai loop. Tangkai dipakai pengamat untuk memegang loop. Kedua, ada skrup penghubung. Skrup penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Ketiga, ada kepala atau bingkai loop. Lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Kelima, ada lensa cembung loop. Lensa cembung loop berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Cara kerja loop kaca pembesar. Cahaya yang melewati loop membelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda yang diamatin diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya terbalik. Cara memakai loop ada dua, yakni mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Nah, mata berekomendasi maksimum.
Akomodasi maksimum terjadi saat otot ciliari mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berekomendasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah, tetapi keuntungan menghasilkan pembesaran maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata berekomendasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruangan satu, sehingga berlaku rumus lensa cembung 1/S sama dengan 1/F dikurang 1/S per S aksen. Dan untuk mata tak berekomendasi ketika melihat benda otot silinder dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berekomendasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi pembesar kurang maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata tak berekomendasi, benda yang akan diamati harus diletakkan dengan tepat di titik fokus. Pembesar angularnya yang didapat yaitu F sama dengan 25/F. Sedikit tambahan teman-teman, untuk fungsi loop atau kaca pembesar itu adalah untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Oke guys, kita lanjut ke teropong. Teropong merupakan alat optik untuk melihat benda-benda yang jauh agar terlihat oleh mata kita dan berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan membentuk citra dari benda yang diamatin. Nah, di sini ada jenis-jenis dan fungsi dari teropong, yaitu 1. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, dan asteroid. Prinsip kerja teropong bintang adalah pada saat mata tak berekomendasi, bayangan benda langit sangat jauh akan berada di titik fokus lensa objektif. Bayangan dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Kedua, ada teropong bumi, digunakan untuk melihat benda-benda di permukaan bumi. Teropong bumi memiliki 3 lensa cembung yang masing-masing berperan sebagai lensa objektif, pembalik, dan okuler. Prinsip kerja teropong bumi sama dengan teropong bintang adalah pembesar bayangan pada teropong. Ketiga, periskop terjadi dalam kapal selam dan digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan air. Periskop terdiri atas 2 lensa cembung dan dua prisma siku-siku. Baiklah teman-teman, itu dia jenis teropong. Di sini kita sedikit saya jelaskan bahwasanya teropong atau teleskop itu sama ya, itu tuh pembedaan namanya saja ada sedikit. Oke, untuk itu sudah saya bilang tadi, untuk teropong atau teleskop itu sama aja. Nah, di sini saya akan jelasin sedikit tentang jenis teleskop. Jenis-jenis teleskop itu tuh juga ada 3, tetapi di sini teleskop itu jenisnya ada teleskop pembiasan yang menggunakan lensa untuk membentuk suatu gambar. Ada yang kedua, ada teleskop pemantulan yang menggunakan susunan cermin untuk membentuk sebuah gambar. Yang ketiga, ada teleskop katadioptik yang menggunakan cermin dikombinasi dengan lensa untuk membentuk sebuah gambar. Nah, selain jenis teleskop yang sudah umum dikenal, ada beberapa jenis lain yang mempunyai kegunaan-kegunaan tertentu seperti astrograph, comet skir, dan surya teleskop. Dan untuk bagian-bagian teleskop itu ada pindeskop optik, ada fokuser, eye pictures, tabung teleskop, primer miracle,
ada lensa, ada tripod, ada lensa mata, ada pencari, ada lensa Barlow, ada mount. Nah, lanjut kamera. Kamera adalah alat optik yang dapat merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Nah, kamera ini sering kita temuin ya teman-teman, malahan sudah menjadi bagian dalam aktivitas kita sehari-hari. Sering kita gunakan ya. Untuk prinsip kerja kamera itu kamera analog. Bayangan dibentuk oleh lensa kamera ditangkap oleh film kamera. Di dalam berbagai film kamera terdapat zat kimia tertentu yang peka terhadap cahaya. Kamera digital juga hampir sama. Cahaya masuk melalui lensa kamera difokuskan supaya dapat ditangkap oleh sensor cahaya. Nah, sedikit penjelasan bahwasanya di kamera bagian-bagian kamera dan fungsinya itu di kamera ada lensa cembung positif. Di mana lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menggerakkan susunan lensa positif menjauh atau mendekat film. Fungsi lensa ini sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Kedua ada diafragma. Diafragma yang merupakan bagian kamera merupakan celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera dengan cara mengubah ukuran celah diafragma. Jumlah cahaya yang masuk dapat diatur untuk menghasilkan gambar yang baik. Celah diafragma harus diatur sedemikian rupa. Ada film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dan membentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Untuk memperoleh gambar foto yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Pemokusan ini dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan cara benda yang akan difoto. Ada prisma. Sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal SLR modern. Nah, ada shutter. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Ada after. After berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Oke, kita lanjut ke mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang ukuran terlalu kecil untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti mengamati bakteri, jaringan daun, dan lain sebagainya. Jenis-jenis mikroskop ada dua, yakni mikroskop cahaya, penggunaan cahaya sebagai sumber utama untuk membentuk bayangan suatu benda. Kedua, ada mikroskop elektron sebagai pengganti cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Dan juga ini untuk tambahan bahwasanya mikroskop itu terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesar pada lensa objektif. Pembesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan M. Pembesar sama dengan pembesar objektif dikali pembesar okuler. Mikroskop ini teman-teman biasanya kita temui di lab IPA. Teman-teman, untuk cara kerja mikroskop itu sendiri sangatlah sederhana. Misalnya, benda berukuran sangat kecil karenanya walaupun diamati dari titik dekat mata normal berjarak 25 cm, sudut yang terbentuk antara mata dan benda sangat kecil.
Karena lensa objektif berfungsi memperbesar bayangan benda dan memperbesar sudut antara mata dengan bayangan benda, bayangan yang dihasilkan lensa objektif harus bersifat nyata agar dapat dilihat melalui lensa okuler. Seperti ulasan pada topik bayangan lensa cembung. Agar bayangan dihasilkan lensa cembung bersifat nyata, maka jarak benda harus lebih besar dan panjang fokus. Demikian juga agar bayangan lebih besar dari benda, maka jarak benda harus berada di dekat titik fokus lensa objektif. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif bersifat nyata sehingga bayangan tersebut dapat dianggap sebagai benda oleh lensa okuler. Fungsi lensa okuler adalah membesar bayangan nyata yang dihasilkan oleh lensa objektif menjadi lebih besar. Lensa okuler merupakan lensa cembung dikarenakan sebagian telah dijelaskan pada optik bayangan lensa cembung. Agar bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler sangat besar dan tegak, maka bayangan tersebut harus bersifat maya. Baiklah teman-teman, itulah mungkin sedikit penjelasan. Kita sampai ke kesimpulan bahwasanya alat optik merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan dan hukum pembiasan sifat cahaya. Mata adalah alat optik utama yang dimiliki oleh makhluk hidup. Mata merupakan organ indera pada manusia yang mampu menggambarkan visual kemudian dibawa ke otak. Lup atau kaca pembesar merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil agar dapat terlihat lebih jelas. Teropong merupakan alat optik untuk melihat benda-benda yang jauh agar terlihat oleh mata kita berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan membentuk citra dari benda yang diamatin. Kamera adalah alat optik yang dapat merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang ukuran terlalu kecil untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.